Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Video ini kali ini gua akan news update. Ngopi dulu sebentar ya, bismillah. Tentang kabar terbaru dari situasi Manchester United ya. Gua ambil dari sumbernya dari Twitter. Langsung saja gua akan memulai dengan kabar Christian Eriksen hari ini akhirnya diresmikan oleh Manchester United ya. Sudah ada video perkenalannya, dia langsung menggunakan secara langsung ya jersey tandang maupun kandang Manchester United. Jadi sekarang fotonya tidak lagi versi Photoshop ya atau edit-editan, enggak, nih yang langsung Christian Eriksen menggunakan jersey. Tadinya gue pikir akan ada Lisandro Martinez, tapi mungkin satu-satu ya. Tapi yang jelas sudah diresmikan. Ini bahkan Christian Eriksen di akun Twitternya sudah mengganti profile picture-nya menggunakan jersey Manchester United. Selamat datang di Manchester United, di Theater of Dreams. Christian Eriksen, welcome to Manchester United. Dan tentu saja ada interview. Gue akan ambil beberapa yang menurut gue cukup menarik. Gue ambil dari United Zone ya. Christian Eriksen mengatakan kalau dia ini mengidolakan Francesco Totti, pangeran AS Roma, kapten AS Roma, karena dia pada saat itu banyak juga memainkan Football Manager dan dia lebih banyak menggunakan atau memainkan AS Roma pada saat itu. Untuk pemain Denmark ya, sebagai pemain Denmark dia juga mengidolakan Michael Laudrup mantan skipper atau mantan kapten dari tim nasional Denmark ya. Pemain yang cukup melanglang buana memperkuat beberapa klub besar Eropa, salah satunya tentu saja Real Madrid. Tapi di sisi lain juga Eriksen menambahkan dia tidak punya cukup banyak idola. Ini cukup menarik bagaimana Francesco Totti dan juga Michael Laudrup ini juga memiliki posisi yang menurut gue kurang lebih sama sebagai gelandang serang, pusat dari serangan di masing-masing timnya. Kreativitas ada di sana, visi juga lebih banyak diandalkan oleh kedua pemain tersebut untuk timnya masing-masing. Pun juga seorang Christian Eriksen. Lalu disinggung atau ditanyakan apakah dia akan pensiun di Manchester United. Dia mengatakan beberapa orang ya, atau ketika dia membaca ini pemain untuk pensiun itu paling tidak harus berusia 35. Dan ketika dia kontraknya habis di Manchester United itu usianya akan 33. Jadi dia masih ada beberapa tahun tersisa. Dia sekali lagi dia mengatakan juga tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di sepak bola, tapi menurut gua dengan amatiran yang kemungkinan itu bisa saja terjadi ya kalau memang dia bisa menunjukkan permainan yang bagus, kontribusi yang jelas, sekalipun nanti usianya sudah 33 katakanlah, tidak tertutup kemungkinan akan ditawarkan kontrak baru. Sekali lagi tergantung kondisi pada saat itu, termasuk juga siapa yang akan jadi manajer dari Manchester United. Dia juga menambahkan sekarang saat ini dia sangat happy, sangat senang berada di Manchester United dan menantikan seperti apa masa depan akan membawanya. Apakah ada pengaruh Erik ten Hag di kedatangan Christian Eriksen? Dia jawab sangat. Wah, luar biasa, dijawab sangat. Karena dia ingin datang ke Manchester United untuk bermain sepak bola. Dia tidak ingin datang hanya untuk logo, tapi dia ingin datang untuk bermain. Ini menurut gue cukup bagus ya, bagaimana komitmen yang dikatakan oleh Christian Eriksen. Dia datang bukan hanya untuk lambang, tapi dia juga untuk lebih dari itu. Dia ingin bermain sepak bola. Dan tentu saja dia juga sudah berbicara dengan sang manajer, mendengar ide-idenya, dan memiliki atau mengadakan pembicaraan dengan Erik ten Hag tentang sepak bola. Dan sangat bagus di pembicaraan tersebut, sangat ideal untuk dia. Lalu setelahnya tentu saja dia membuat keputusan untuk datang ke Manchester United. Nah, sekarang sudah ada
Ya, tentu saja ada dua hal yang gua nantikan ya. Nomor satu tentu saja skema permainan, formasi, sistem apa yang akan dimainkan atau diberikan kepada seorang Christian Eriksen oleh Erik ten Hag. Ini akan diperlihatkan nanti ya mungkin di pertandingan uji coba atau bahkan nanti di pertandingan resmi Liga. Dan nomor dua adalah nomor punggung. Nah, karena ada beberapa nomor punggung yang biasa dipakai oleh Christian Eriksen dan masih tersedia di Manchester United. Nah, gue sih pingin penasaran aja sih ya nomor berapa kira-kira yang akan digunakan oleh seorang Christian Eriksen. Kabar lainnya adalah Alvaro Fernandes yang secara resmi ini dipinjamkan ke Preston North End di Championship Division sampai dengan musim depan. Wow, ini back kiri muda ya. Yang menurut gue ini cukup masuk akal karena pos back kiri ini cukup padat sekarang ini. Apalagi dengan kedatangan Tyrell Malacia, lalu juga Lisandro Martinez yang bisa dimainkan di back kiri. Alex Telles masih ada di tim ya kan. Luke Shaw juga demikian. Jadi cukup padat dan pemain muda untuk berkembang harus mendapatkan menit bermain yang banyak pula. Jadi keputusan untuk meminjamkan Alvaro Fernandes ini menurut gue cukup baik. Dan kabarnya adalah Alvaro Fernandes bahkan kontraknya diperpanjang dulu di Manchester United sebelum dilepas ke Preston North End dengan status pinjaman. Nah, menurut gue ini cukup baik. Kabar selanjutnya, Jose Mourinho dikabarkan menginginkan Eric Bailly di AS Roma. Cukup menarik, kalau tidak salah yang mendatangkan Eric Bailly di Manchester United ya Jose Mourinho kalau tidak salah. Kalau gue salah tolong dikoreksi ya di kolom komen. Dan menurut gue masuk akal kalau seandainya Jose Mourinho juga ingin bereuni kembali dengan Eric Bailly di AS Roma. Penampilan Eric Bailly di pre-season menurut gue cukup memukau. Apakah karena itu lalu Jose Mourinho ingin mengambilnya? Ini cukup menarik karena selain Eric Bailly tentu saja sudah ada pemain belakang asal Manchester United sebelumnya, yaitu adalah Chris Smalling di AS Roma. Kalau memang ada dan nanti akan dipasangkan diduetkan, ini cukup menarik ya karena dua-duanya pernah memperkuat Manchester United. Lalu Marcus Rashford ini gue kutip dari Andy Mitten, salah satu jurnalis favorit gue, editor dari United We Stand, salah satu fanzine terbesar dari fans Manchester United. Rashford mengatakan kalau ini adalah kedua kalinya ketika saya telah menjadi pemain sepak bola profesional, saya bisa melakoni pre-season secara penuh. Yang saya maksudkan adalah beristirahat dan juga berlatih. Saya merasakan sangat bagus tentang diri saya. Saya memiliki waktu untuk beristirahat, untuk recovery secara mental dan juga fisik. Dan ini tidak seperti musim lalu. Dan ya sekarang saya ingin melanjutkan apa yang saya rasakan saat ini. Jadi mungkin ini salah satu juga kenapa penampilan Marcus Rashford di pre-season juga cukup tajam, cukup baik ya, karena dia punya waktu istirahat yang cukup mengikuti pre-season secara penuh. Musim lalu tentu saja hal ini tidak diperoleh oleh seorang Marcus Rashford karena memperkuat Inggris di Euro, bahkan dia cedera. Lalu setelah Euro praktis dia langsung lari ke meja operasi ya, karena ya harus melakukan operasi, lalu rehabilitasi fisik ya kan, baru kalau tidak salah di September atau bahkan Oktober, gue lupa ya, pertandingan pertama itu kalau tidak salah menghadapi Leicester dia bisa tampil, tapi tentu saja masih dalam atau belum dalam kondisi yang 100% pulih, baik itu secara fisik terlebih lagi secara mental, dan itu terlihat sepanjang musim di mana dia tidak bisa bermain secara maksimal. Banyak sekali komentar pada saat itu ya menginginkan Marcus Rashford ya dijual saja dan lain-lain, tapi gua pada saat itu gua masih melihat Marcus Rashford ini pemain yang bagus, potensial, bertalenta, cukup luar biasa bahkan bagi Manchester United. Permasalahannya lebih ke konsentrasi dan juga psikologis ya, mental. Itu yang utama, dan nampaknya di liburan ini ya, di waktu jeda sebelum pre-season dia sudah memiliki waktu itu yang dia butuhkan. Dan ketika dia masuk ke pre-season dengan pelatih yang baru, dengan lingkungan yang baru, dia bisa ya menunjukkan sesuatu yang baru juga. Dan menurut gue mudah-mudahan ini bisa berlanjut nanti di kompetisi.
Manchester United dikabarkan ingin membayar 70 juta pounds untuk Anthony, tapi Ajax menginginkan 80 juta pounds. Anthony dikabarkan ingin bergabung di Manchester United. Gua berpikir tidak akan musim ini kalaupun bergabung ya, karena Ajax sangat getol ingin mempertahankan Anthony setelah banyak kehilangan pemain pilarnya musim ini. Era divisi sudah semakin dekat untuk dimulai ya. Tentu saja Ajax menghindari untuk kehilangan pemain kuncinya lagi karena akan merusak atau mengganggu persiapan tim. Dan ya gue pikir Anthony akan dijaga betul oleh Ajax supaya tidak lepas paling tidak musim ini. Dari United Journal, diambil dari Manchester Evening News, ya pemain sudah datang ke Carrington hari ini karena sebelumnya mendapatkan liburan ya setelah kembali dari Australia. Dikabarkan Bruno Fernandes, Anthony Martial, Tom Heaton, Luke Shaw, Lindelof, Garnacho, Mejbri, Sancho, Tuanzebe, Iqbal, Malacia, Varane, Rashford. Oh, Varane udah kembali ya. Rashford, Dalot, De Gea, Maguire, Bailly, Teden Mengi kalau tidak salah tidak diajak nih ke tour. Kalau tidak salah, kalau gue salah tolong dikoreksi. Scott McTominay dan juga Amad Diallo ini sudah berada di Carrington untuk latihan. Nah, selain itu tentu saja ada kabar yang cukup menarik hari ini, bagaimana Cristiano Ronaldo juga berada di Carrington dengan sang agen Jorge Mendes untuk melakukan pertemuan dengan pihak Manchester United, manajemen klub, dan tentu saja Erik ten Hag. Dikabarkan juga Sir Alex Ferguson, Brian Robson pun juga ada di Carrington, walaupun di kabar lain yang gue baca tidak ada keterkaitan langsung dengan Cristiano Ronaldo. Richard Arnold pun juga ada ya di Carrington, tapi susah untuk tidak mengaitkan dengan kedatangan atau kehadiran Cristiano Ronaldo di Carrington. Dikabarkan ya, update terbaru, gue ambil dari Telefootball ini, kalau ya sudah dilakukan negosiasi, tapi Cristiano Ronaldo tetap ingin meninggalkan Manchester United, tapi Manchester United menolak untuk mengikuti keinginan Cristiano Ronaldo dan menekankan kalau ya dia harus stay di Old Trafford. Ini gue ambil dari The Telegraph ya. Jadi ya masih buntu, situasinya masih sama. Tapi tentu saja ini juga menarik karena kalau dia memang ingin cabut ya, tapi cabut kemana? Karena sampai sekarang juga masih belum ada tim yang menunjukkan minat yang jelas ya, yang konkret akan mengambil Cristiano Ronaldo. Terakhir ini gue ambil dari The European Lad, kalau salah satu komentar ya mengenai Anthony ini dari Hamstra mengatakan kalau ya salah satu manajemen dari Ajax ya, yang mengatakan kalau tentu saja kita ingin menjaga skuad ini secara bersama, tapi saya juga selalu berkata, tanya saya 5 menit lagi, karena tentu saja kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi saya jelaskan, intensi kita adalah untuk menjaga skuad ini bersama-sama. Ya, ini sekali lagi seperti gue sebutkan juga di awal, kalau Ajax tentu saja ingin menahan seorang Anthony. Tapi kalau seandainya ada penawaran yang cukup besar, kalau menurut gue ini yang dimaksud dengan ask me again 5 minutes, tanya saya 5 menit lagi. Karena kalau seandainya Manchester United datang dengan 80 juta pounds katakan, atau bahkan lebih, ya tentu saja ini akan sangat sulit ditolak untuk Ajax. Tapi pertanyaan lainnya adalah apakah Manchester United mau menembus Anthony dengan harga 80 juta pounds katakanlah, atau 90 juta euro, yang menurut gue sangat tinggi sekali. Dan melihat dari keadaan Manchester United kali ini yang cukup hati-hati dalam mengeluarkan uang di bursa transfer ini, gue berpikir sih ya Anthony sepertinya tidak akan datang musim ini, kalaupun memang masih diincar oleh Manchester United. Tapi kalau seandainya dia memang datang, ya gue sih happy saja, karena dia kualitasnya cukup bagus ya kan, sektor kanan bisa menambah kedalaman skuad, menambah kualitas juga di sana. Jadi ya cuman ya secara perkiraan menurut gue sih sulit untuk datang Anthony musim ini. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.